ayah masukkan abang ke pesantren itu nggak perlu abang nanti besarnya di ustad. Di situ saya kehilangan Indonesia. Ibu saya meninggal. Cita-cita saya banyak, Ustaz. Banyak. Pernah saya mau jadi pilot. Pernah pilot. saya mau jadi tentara. Pernah saya mau jadi duta besar. Light, camera, rolling, action. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, para santri sekalian dimanapun Anda berada, seluruh kaum muslimin, saudara-saudari seiman, seakidah, setanah air dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami dari podcast Siptri, ya, Santri Ibadur Rahman Bangkit Berbagi Bersatu, di episode perdana, ya, alhamdulillah, ya, akan berdiskusi, ya, bercerita dengan salah seorang santri Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman yang sudah benar-benar bergelut dengan cakrawala ilmu pengetahuan, ya. Tentunya sudah hadir bersama kita, ya, saudara Miftahur Royan Fakhri, Ya. Masya Allah, dengan akhi Miftahur Royan Fakhri yang akan membagikan sekelumit kisah bagaimana suka duka dan perjuangan dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Dan juga beberapa kisah nantinya tentang hal-hal inspiratif yang bisa dibagikan kepada seluruh santri di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Langsung saja, Miftahur Royan Fakhri, Masya Allah. Di kelas berapa sekarang? Kelas akhir, Ustaz, kelas 6 Aliyah. Kelas 6 Aliyah, di kelas akhir, ya. Jurusan IPA. IPA, ilmu kimia. Masya Allah. Langsung aja kita akan berdiskusi yang pertama tentang pengalaman antum lah menjadi seorang santri, ya kan, di Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman ini. Antum kenal pondok ini berawal dari siapa nih? Berawal dari salah satu teman dari ayah saya, Ustaz. Kebetulan rumah teman dari ayah saya itu bersebelahan dengan pondok, tetangganya pondok. Jadi saya diusulkan oleh saya untuk masuk ke pondok ini. Opsinya dulu setelah saya tamat pesantren SMP itu, Ustaz, saya disuruh milih antara Pondok Ibadur Rahman atau pondok apa namanya itu, Ustaz, di Sunggal, Pondok Tafid. Saya milihnya di sini. Al-Munziri ini. Sebenarnya saya milihnya di sini. Oh iya. Tapi sebelumnya antum juga dari pondok? Ya, sebelumnya saya dari pondok pesantren Hidayatullah Dumai. Dumai jauh, ya, Masya Allah. Karena orang tua di sana kerja sekarang, Ustaz. Oh iya, Indonesia. Perjalanan antum yang sudah cukup lama, ya. Berapa tahun kira-kira sekarang? Kira 7 tahun udah, Ustaz. 7 tahun, ya. 4 tahun di sini, 3 tahun. 3 tahun di pesantren sebelumnya. Ya. Untuk perjalanan itu kan cukup panjang, ya. Saya dengar udah banyak malang melintang di dunia pendidikan. Tentunya antum sudah cukup banyak hal yang antum dapati, dan saya dengar juga banyak, ya, beberapa prestasi yang antum raih dan antum gapai, ya. Coba bisa diceritakan ke sahabat semua di pengalaman-pengalaman tentang menggapai prestasi gitu, ya. Agar kawan-kawan yang ada tidak pernah, ya, ada rasa takut, ya, untuk meraih mimpinya, karena mungkin merasa minder, insecure dengan apa yang dia miliki, tapi dia nggak tahu ternyata setiap insan itu ada kelebihan. Nah, ini coba Ustaz, Ustaz ya, udah kayak Ustaz, ya. Bentar lagi. Itu lagi, ya, insya Allah, ya. Dan tamat pesantren itu gelarnya Ustaz. Ya, biasanya mu'alim dulu, mu'alim. Lanjut. Jadi pengalaman saya yang pertama itu, Ustaz, di kelas 3
Di kelas 3 sanawiyah saya mengikuti ekskul pramuka. Alhamdulillah waktu itu saya dipilih menjadi pinru atau pimpinan regu. Kami mengikuti jambore se-Kota Dumai. Alhamdulillah kami bawa pulang piala itu sebanyak 6 piala dari berbagai macam lomba. Selesai dari ekskul pramuka, saya mencoba kegiatan yang lain, Zat. Dari ekskul pramuka, saya pindah ikut ke ekskul tapak suci silat. Alhamdulillah di tapak suci juga saya mengikuti turnamen. Diadakan di Kabupaten Bengkalis. Waktu itu kami bisa ikut, padahal kan beda tuh saya Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai. Kami ikut di situ di Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah saya bisa mendapat juara 2 dalam perlombaan itu. Untuk di kelas 3 itu juga, di sela-sela kesibukan atau di sela-sela kegiatan itu, saya juga pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris satu pondok pesantren itu. Kemudian saya mendapatkan juara 1 di situ saya. Insya Allah. Luar biasa ya. Itu masih sekelumit kisah ya. Di pesantren sebelumnya ya. Sudah bertabur prestasi ternyata. Insya Allah. Nah untuk di pesantren Ibadur Rahman sendiri kira-kira tadi perjalanan antum dalam berkompetisi dan akhirnya berakhir dengan meraih prestasi apa aja bisa diterangkan? Untuk di teman-teman pesantren semua. Ibadur Rahman sendiri saya mulai dari takhusus ya. Dari takhusus semester 2 saya ditunjuk untuk menjadi pengisi atau menjadi penceramah di acara khutbah Taruk Ikhtitamul Muhadharah, penutupan Muhadharah. Di situ saya mengisi pidato dalam bahasa Inggris. Kemudian di kelas 4 atau kelas 1 aliyah saya ditunjuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris se-Kabupaten Langkat. Alhamdulillah juara harapan sejarah 3. Kemudian di kelas 5 aliyah saya juga mengikuti perlombaan di acara Hari Santri sama seperti sebelumnya, tapi mengikuti cabang Syairul Quran. Cari Dan Padahal waktu itu belum bisa menang kan. Ya udah sama nama Ibadur Rahman. Masya Allah. Nah, apa ya? Nah, kegagalan itu hanyalah kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Iya. Kemudian di kelas 6, ini kelas akhir, kemarin di semester pertama saya mengikuti lomba Hari Santri bahasa Kabupaten Langkat, cabang lomba membaca kitab kuning. Alhamdulillah saya juga bisa mendapatkan juara harapan 2 sebenarnya. Iya. Ini cukup menarik ya, prestasi yang diraih ini cukup ya banyak ya. Untuk prestasi ini kan prestasi ekstrakurikuler ya, ekskul ya di luar kelas ya. Gimana kalau di kelas sendiri? Kalau di kelas sendiri, sebenarnya saya ini bisa dibilang 50-50 Zat. 50-50 ya. 50-50. Di akademiknya saya bisa, alhamdulillah mumpuni. Di non akademiknya juga alhamdulillah saya bisa mengikuti keduanya itu. Jadi ketika ditanya tentang ilmu di dalam kelas, insya Allah saya bisa menjawab. Di luar kelas juga yang ekstrakurikuler itu juga insya Allah saya bisa. Kalau pencapaian di kelas sendiri pernah juara berapa atau malah Pencapaian itu? di kelas, kalau saya dari SD nih Zat. Kalau SD saya itu termasuk siswa yang biasa-biasa aja. Kan bisa di bawah standar. Ini semenjak masuk ke pesantren, alhamdulillah di kelas 1 MTS itu saya langsung bisa mendapatkan juga juara 1. Nah itu ganti-gantian tuh satu kartu-karan, juara 1, juara 2 tuh sampai kelas 3. Nah kemudian di sini mungkin saingannya lebih banyak ya Zat. Jadi ya palingan masuk 5 besar lah, 5 besar 10 besar. Itu luar biasa ya, karena memang saingan ketat. Sama seperti saya juga dulu kan sekolah umum ya, SMP kita nggak menskreditkan sekolah umum ya, tetap itu bagian dari ya lembaga pendidikan formal yang tentunya bisa mendidik anak bangsa. Tapi memang saya juga sama seperti antum ya. Ketika masuk pondok, di situ malu prestasi itu mulai muncul ya kan. Kalau sebelumnya itu nggak terlalu sih. Jadi antum sama ya. Jadi kayaknya kita cocok ini ya. Oke. Kemudian nih prestasi antum kan cukup banyak ya. Saya ada 2 pertanyaan yang cukup menarik ini. Kalau antum jawab, insya Allah cukup. Ini apa istilahnya mental yang antum bangun untuk ini ya? Antum seperti yang antum sampaikan tadi di awal, antum di kelas tuh 50-50 ya. Tidak terlalu menonjol, tapi antum bisa ya kan gitu kan.
lima besar gitu. Apa sih motivasi antum untuk itu gitu? Apa sih prinsip yang antum pegang sehingga antum ya dalam berkompetisi itu nggak pantang menyerah gitu, sehingga antum berhasil membuktikan bahwa saya antum bisa bersaing dengan yang lain. Berani mencoba deh, Sat. Berani mencoba. Berani mencoba, dan saya punya prinsip tuh nggak mau direndahkan sama orang tuh. Nggak mau Ya, nggak mau dipandang sebelah mata, nggak mau disembunyikan gitu. Optimisme lah ya. Harus yakin gitu. Oke, satu keyakinan ya, tidak pantang menyerah itu memang harus kita miliki. Apalagi jiwa santri ya, jiwa santri itu harus punya jiwa yang besar. Kemudian yang kedua, antum kan udah banyak nih meraih prestasi gitu kan. Apa sifat yang akhirnya terlahir dari itu? Kan biasanya orang kalau berprestasi ya enggak istilahnya bahasa kita zaman sekarang ya meninggilan. Kalau antum apa yang sendiri antum rasakan gimana? Kadang-kadang rasa itu ada juga, Sat. Ada juga ya. Tapi ya sebisa mungkin semoga bisa terus dibimbing satu biar jangan merasa lebih baik dari orang lain, tetap setara lah sama-sama. Ini. Kemudian ini ya, prestasi tadi juga kita cukup banyak ya antum jelaskan. Kemudian untuk di pondok pesantren dan udah 7 tahun ya. 7 tahun. Hal yang paling peristiwa ataupun hal yang paling berat lah menurut antum selama di pondok itu apa? Ini juga kita bagikan kepada santri kawan-kawan kita ya kan, supaya jadi pengalaman. Mungkin hari ini ada yang lagi drop, patah semangat, mungkin bosan, saya berbagilah dengan kawan-kawan. Beban terberat dan mungkin pada waktu itu saya kelas UMTS, Sat. BMTS. Terus di situ saya kehilangan ibu saya. Ibu saya meninggal. Ibu antum udah nggak ada ya? Ya. Insya Allah itu di usia di MTS. Ya, kelas 2 MTS di usia 14 tahun lah. 14 tahun antum kehilangan ibu ya. Ya. Jadi apa yang terjadi pada saat itu pada kejiwaan antum sendiri lah sebagai seorang santri? Apakah langsung mau keluar pondok aja atau gimana kira-kira? Itu pertengahan, dari dalam hati kecil saya ini pengen gitu keluarkan, tapi disokong sama ustadz, dinasihati. Terus ketika saya kembali pesantren diberikan wejangan kenapa segala macam, akhirnya udah saya mencoba untuk tahan. Ntar lagi tamat kelas 2 kan, Sat. Ya tamat. Jadi akhirnya setelah itu antum tamat di sekolah sana, baru pindah kemari ini. Jadi hal terberat karena waktu itu juga posisi lagi pesantren kan, kan di Dumai pesantren. Terus ibu meninggal, pertama sakit, kemudian dicek di Dumai, gak ada nih alatnya untuk ngeceknya penyakitnya, mau dibawa kemana, ke Pekanbaru atau ke Medan, karena keluarga lebih banyak di Medan, jadi dibawa ke Medan, rujuknya ke Medan. Pas waktu dibawa ke Medan itulah baru saya dikabari, Saat sore dikabari, di pas sore itu juga lah ibu meninggal. Terus saya perjalanan ke Dumai, paginya udah meninggal. Antum berapa bersaudara? 3 bersaudara, Saat. Itu ketika ibu meninggal antum udah 3 tuh? Udah. Ya. Berarti adik-adik masih kecil lah ketika itu ya? Adik saya yang nomor pas di bawah saya ini yang nomor 2, waktu itu kelas 6 SD. Yang paling kecil yang terakhir itu masih TK. Antum laki-laki semua pula ya? Masya Allah, itu satu ujiannya. Ya, tapi antum mengatasinya dengan itu ya, terus memotivasi diri gitu ya, Cari kegiatan yang positif ya. Itu bagi sahabat sekalian santri dimanapun berada, ya mungkin kita belum tentu sama ya seperti Akhi Royan ya, punya ujian kadang-kadang kita masih karena rindu aja. Ya kalau ini kan memang udah nggak bisa bertemu ya, dan hanya berharap nanti di surganya insyaallah. Insyaallah Akhi Royan ya. Insyaallah. Oke, kemudian kembalilah kita ya, ini momennya jadi haru ya. Ini kita ke momen yang tadi nih tentang prestasi ya. Jadi dalam prestasi yang antum gapai satu demi satu itu, apakah memang itu bagian daripada hobi antum atau memang satu
minat atau bakat yang tersimpan dari dulu, atau memang itu satu pencapaian diupayakan atau memang diusahakan? Yang terakhir Ya. karena itu yang diupayakan atau diusahakan. Karena memang sebenarnya saya dari SD itu juga pernah ikut karate, Nat. Oh gitu, Karate pernah ikut turnamen juga, pernah menang juga, juara 2 juga. Di situ saya terus berupaya biar kayak mana bisa ini ilmu ini terus terasa gitu, terus berlanjut, ilmu bela diri, ilmu mental juga, melatih mental bisa melawan orang yang terlahir kan. Kalau di pondok kita sendiri gimana? Antum kan di sini kita ada bela diri ya. Gimana antum dalam menjalani itu kan? Oh, tuh sampai di sini sebenarnya apa ya saya bilang agak down mental saat. Karena kan kalau misalnya kita di luar nih silat, nah kan main itu kan pakai peraturan ya kan, pakai body protector macam. Nah kalau masuk di sini, itu mainnya mental gitu. Jadi ini memang mental petarung jalanan ini kan, dalam hati saya ngomong gitu. Ini kalau dipakai ilmu silat mungkin kurang masuk nih, nggak bisa masuk nih. Ya terakhirnya saya coba keluarkan ilmu silat, betul nggak masuk kan. Gimana jadinya? Ya udahlah, kayak saya gunting orang, orang ini nggak jatuh karena emang posisinya menurut aja gitu. Berarti emang bersyukur juga masuk ke sini, bisa dapat ilmu baru diri ya, wawasan baru ya, dan pengalaman baru di dunia bela diri ya. Misalnya ada ya gitu ya. Walaupun sekarang kan makin lambat laun udah makin rapi ya, Ya insya Allah lah, mudah-mudahan untuk silat kita ya di pesantren Badrul Rahman ini semakin baik ya hari demi harinya ya, insya Allah. Kemudian nanti untuk tentang pondok kita sendiri lah ya. Antum kan juara bahasa Inggris gitu ya. Bagaimana perjalanan antum di perkara berjalannya bahasa di pondok kita ini dengan antum bandingkan di pondok sebelumnya, atau sebagaimana lah tanggapan antum tentang bahasa Arab atau bahasa Inggris di pondok kita ini? Tentang bahasa itu bagus kan, dibandingkan dengan pondok saya dulu. Kalau dalam bahasanya lebih ketat peraturan di sini, lebih santrinya itu lebih taat dengan menggunakan bahasa Arabnya. Kemudian kesehariannya juga dibiasakan bahasa Arab. Karena kami dulu waktu-waktu tertentu aja, waktu-waktu Ustadznya itu mau menghukum, nanti baru bahasa Arab. Itu pun ya sekedarnya, karena kan kami dulu salah satu alasan saya pindah ke sini tuh juga karena di sana dulu belum ada aliyah. Nah jadi kelas 1 sampai kelas 3 NTS aja. Jadi Ustaz langsung bimbing, ya mau nggak mau harus taat. Kemudian gini Adi, semua pencapaian dan prestasi kita, siapapun kita ya, di balik seorang enak itu pasti ada orang tua yang luar biasa. Maka ya mungkin bisa antum bagikan hal-hal inspiratif yang antum dapatkan dari kedua orang tua antum, yang mungkin antum kenang sampai saat ini sehingga itu menjadi motivasi. Dari ayah biasanya. Dari ayah seorang pekerja keras yang selalu menutupi kesedihan di kehidupan anak-anaknya. Ayah itu nggak pernah nangis di depan kami, kecuali waktu pertama itulah yang ibu meninggal, baru di situ saya nangis. Nangis ya, kehilangan orang yang sangat dia cintai. Ya begitu berarti, itu memang nggak terbendung ya. Dan di situ baru pertama kali saya melihat ayah menangis. Selain daripada itu nggak pernah saya. Sekarang setelah ibu nggak ada, nggak pernah lagi nampak nangis. Nggak pernah lagi ya. Luar biasa. Jadi dari situ antum belajar untuk terus ya, tidak pantang menyerah ya. Kemudian dari ibu sama juga saat bekerja keras, di mana ayah dulu bekerja di pabrik ya kan, ibu juga di rumah itu juga gede jualan, nggak bisa, kalau dibilang nggak bisa sepi dari kegiatan, harus ada kegiatan terus, harus biar kayak mana waktu itu jangan ada yang kosong, terus bersih desa. Insya Allah ya, kawan biasa. Ya itu satu hal yang perlu kita jadikan pegangan ya, namanya anak itu memang tak akan luput daripada motivasi dari orang tuanya, insya Allah. Kemudian hal yang lain nih, untuk pondok kita sendiri ya, ini kan tema kita kan di Badrul Rahman, pondok pesantren Islami Badrul Rahman. Hal inspiratif apa atau peristiwa apa yang benar-benar memotivasi antum di pondok ini yang pernah antum rasakan lah, sisi positif ya. Tadi mungkin kan yang negatif itu ya antum pernah merasakan. Nah yang positif itu apa yang antum merasakan yang sangat menggembirakan, membahagiakan antum?
di pondok ini Ustaz, Iya. Dan di pondok ini hal inspiratif yang positif yang saya dapatkan itu ketika saya mendengar ustadz itu berceramah atau berorasi tapi dengan nada yang hidup-hidup Ustaz. Dengan semangat menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Itu sih salah satu momen yang terbetik dalam hati saya. Kalau saya melihat ini, saya harus bisa jadi kayak gini. Saya harus bisa bukan cuman semangat, tapi juga apa yang disampaikan itu dapat nih Ustaz. Atau mungkin antum ada ingat tuh ceramah-ceramah ustaz tertentu yang usah disebut namanya ya, yang berkesan bagi antum tuh, antum masih ingat sampai sekarang tuh kata-katanya atau dialeknya, sedikit aja apa kira-kira yang menginspirasi antum? Lupa deh. Lupa ya? Banyak ya. Ya itu berarti memang hampir semua berkesan ya di hati antum ya, Masya Allah. Sama sih saya juga dulu gitu ya. Masih ingat walaupun kadang-kadang detailnya enggak, tapi tetap kayaknya terbayang gitu ketika membayangkan wajahnya aja kita udah semangat mata itu tumbuh kembali gitu ya. Ketika melihat pengorbanannya itu luar biasa ya, Masya Allah. Kemudian lagi di sini juga kami ingin memberikan kesempatan bagi antum. Karena ini memang kan podcast kita itu berbagi ya. Tapi berbaginya kita ini berbagi pengalaman, inspirasi. Nah, coba bisa menyampaikan kata-kata inspiratif lah untuk teman-teman kita, santri-santri di Indonesia dan di dunia, insya Allah. Kata-kata motivasi yang antum ini ya. Bisa moto hidup bisa. Ya, kata-kata motivasi, quotes yang bermanfaat juga. Silakan. Quotes atau pegangan hidup saya. Iya. Hidup yang dari dulu ayah tanamkan sama saya. Jadi ayah tuh pernah pesan gini bilang, abang itu nggak perlu mau jadi ayah masukkan abang ke pesantren itu nggak perlu abang nanti besarnya jadi ustadz, abang nanti jadi apa dan siapa, apa jabatan abang. Yang terpenting itu abang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu. Masya Allah. Jadi kalau kita korelasikan dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jadilah orang yang memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Cerita manfaat nih. Cita-cita akhiroyan itu apa? Ini dia nih. Ini yang buat kita penasaran. Prestasi tadi ada ya, silat, ya kan, leadership di dunia pramuka, pidato bahasa Inggris, tahlil Quran. Nah, cita-cita ini apa nih? Kita penasaran nih. Mungkin kawan-kawan penasaran nih nanti ya yang menyaksikan video kita ini. Ini penasaran. Apa? Iya, mungkin nanti cita-cita ini juga bisa menginspirasi yang lain gitu. Silakan nih. Cita-cita saya banyak, Ustaz. Banyak. Pernah saya mau jadi pilot. Pilot. Saya mau jadi tentara. Pernah saya mau jadi duta besar. Duta besar. Iya ya. Ini membuktikan santri itu tidak perlu insecure ya. Kita bisa jadi apapun ya. Yang jelasnya semakin kita tinggi, semakin banyak manfaat yang kita bisa berikan orang. Apa gitu? Dari itu apa perenungan antum? Kalau dari pilot nih saya mungkin biayanya tepat. Kalau jadi duta besar mungkin terlalu banyak orang-orang yang lebih bagus atau lebih berhak ada di posisi itu. Nah, jadi saya memilih opsi yang ketiga nih San, jadi tentara. Oh, jadi tentara ya. Tentara angkatan darat. Angkatan udara. Angkatan darat. Biar jadi klub dia gabungan ya. Pilot belum tercapai jadi angkatan udara ya. Jadi tentara sekaligus pilot. Ya, luar biasa. Tapi jadi duta besar itu bukan nggak satu keniscayaan ya, pasti bisa ada aja cara Allah itu untuk menghantarkan kita kepada cita-cita yang kita inginkan selagi kita memang pantang menyerah. Jadi gitu lagi ya, Masya Allah udah cukup banyak yang kita diskusikan, kita ceritakan tentang pengalaman ahli Fahri, Miftahur Royan Fahri. Kalau saya sebenarnya manggilnya Royan ya. Royan. Antum juga nggak pernah dipanggil Fahri ya? Fahri nama ayah Ustaz. Oh Fahri, Royan. Royan. Di akhir Royan, ya Insya Allah sudah membagikan hal inspiratif untuk seluruh
sahabat kita dimanapun Anda berada, yaitu kata-kata motivasi ya, dan lebih daripada itu ya, kisah hidup, pengalaman hidup yang menginspirasi. Cerita nih Sat, Oh ya, kita tentang perjuangan dulu lah. Iya. Dulu ketika ikut latihan itu, latihan silat, latihan pramuka itu, kami latihannya pagi, siang, sore, malam gitu Sat. Terus ditekan ketika ingin mengikuti turnamen itu. Jadi pagi disuruh lari, siang juga lari, sore lari lagi. Itu malam baru latihan fisik, sit up segala macam. Dan diajarkan jurus-jurusnya, diajarkan bagaimana cara kita menendang, cara ini segala macam. Sama juga dengan pramuka. Nih latih baris berbaris, dilatih buat tenda, dilatih semapornya, morsenya, sandi-sandi dan lain sebagainya itu. Jadi satu sana? Satu pengalaman yang mungkin harus dibagikan ke kawan-kawan. apa itu? Segala sesuatu itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, karena mimpi yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Terus berusaha, insya Allah kita akan mendapatkan hasil dari ujung usaha kita tersebut. Masya Allah. Jangan remehkan hal-hal kecil, karena bisa jadi itu adalah puzzle dari mimpi kita yang besar, ya kan? Karena puzzle-nya itu nggak ada, maka rahasia sempurna ya mimpi kita ya, Masya Allah. Luar biasa sekali. Oke gitu ya, pengen banyak lagi yang ingin kita diskusikan. Mungkin lain waktu ya kita undang lagi ya, Insya Allah di episode yang lain ya. Karena saya yakin ini ya, semakin digali semakin dalam, semakin diarungi semakin luas. Ya itulah gambaran orang yang berilmu dan senantiasa menuntut ilmu, Insya Allah. Mungkin demikian ya di acara Podship 3 kita kali ini ya. Sama-sama kita berharap ya Podship 3 ini, santri Ibadur Rahman Bangkit Berbagi Bersatu ini bisa menjadi sebuah ya sarana ya, sebagai sarana ya, sebagai ajang diskusi nantinya untuk teman-teman yang lain, untuk terus berbuat ya, untuk terus menginovasi diri ya, agar tidak mau berpasrah diri ya, untuk bisa bangkit ya kan gitu ya. Dan tentunya awal dari sebuah kebangkitan itu adalah berbagi. Masya Allah. Mungkin itu dari kami pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa ya kan Bang Pari juga cita-citanya bisa tercapai ya, ini kelas akhir ya. Insya Allah sukses selalu dan tetap semangat ya kan. Santri Ibadur Rahman ya kan, moto kita Ibadur Rahman Gemilang. Insya Allah. Demikian dari kami. Terima kasih Bang Miftahur Ryan Fahri dan saya sendiri Muhammad Ilyas Sembiring ya, selaku host ya pada Podship 3 ini ya. Undur diri apabila ada kata yang salah dan khilaf ya dalam penempatan ya, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.